Loh, kok marah? Timnas Indonesia tak pakai GBK untuk ajang AFF rival ASEAN ini malah ngamuk. Bahrain mulai gelisah, Timnas Indonesia siapkan rencana kejutan di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal? Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Salah satu rival Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 beri respon setelah skuad Garuda memutuskan untuk tidak menggunakan Stadion Gelora Bung Karno sebagai venue pada babak penyisihan grup. Timnas Indonesia resmi tidak menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno alias Stadion GBK Jakarta sebagai kandang saat menjamu para tamu di Piala AFF 2024. Kepastian itu dikonfirmasi oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji beberapa waktu lalu. Menurutnya, penyebab Stadion GBK tak bisa digunakan karena masih akan menjalani perawatan pasca menggelar 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Selain itu, perawatan juga diperlukan jelang hadapi pertandingan sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Tidak dipakainya Stadion Gelora Bung Karno sebagai markas Timnas Indonesia ternyata mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak termasuk media Vietnam. Dilansir dari laman Zoha.vn, media asal Vietnam tersebut bahkan menyindir keputusan Timnas Indonesia yang tidak bermarkas di GBK. Menurutnya, hal itu mengindikasikan bahwa Timnas Indonesia tidak menganggap gelaran Piala AFF 2024 sebagai turnamen besar. Selain hanya menggunakan skuad cadangan, Timnas Indonesia juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap Piala ASEAN 2024 dengan tidak menggunakan stadion terbesar untuk acara itu, tulis Zoha.vn. Sepertinya setelah hasil yang mengesankan di kualifikasi Piala Dunia 2026, sikap Indonesia terhadap Piala AFF 2024 telah berubah cukup banyak, meskipun mereka belum pernah memenangkan turnamen ini. Sementara itu, setelah dipastikan tidak memakai Stadion Gelora Bung Karno sebagai markas, nantinya Timnas Indonesia bakal menggunakan Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah sebagai home base di penyisihan grup Piala AFF 2024. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan melakoni 2 pertandingan kandang di penyisihan grup, yakni menghadapi Laos pada 12 Desember dan Filipina pada 21 Desember. Berita selanjutnya, tidak mengherankan jika Bahrain sebelumnya meremehkan kekuatan Timnas Indonesia. Namun, menjelang leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain mungkin akan merasakan kegelisahan. Mengapa demikian? Karena Indonesia kini telah menunjukkan perkembangan pesat di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Perkembangan ini bukan hanya berkat pelatih asal Korea Selatan itu, tapi juga kontribusi para pemain dan PSSI. PSSI dan Shin Tae-yong tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, sehingga mereka terus bekerja keras untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Salah satu strategi PSSI adalah merekrut banyak pemain keturunan atau naturalisasi, dengan hampir sebagian besar tim kini diisi oleh pemain asal Eropa. PSSI pun juga terus berusaha menambah kekuatan tim, termasuk dengan merencanakan penambahan pemain naturalisasi lainnya. Dengan daftar pemain yang semakin solid, Timnas Indonesia kini mendapat perhatian lebih dari tim-tim lawan, termasuk juga Bahrain. Pemain naturalisasi Indonesia yang memiliki pengalaman bermain di Eropa menjadi nilai tambah yang membuat Timnas Garuda patut diperhitungkan. Zamir Chamam, mantan pelatih Timnas U23 Bahrain, bahkan memperingatkan bahwa Indonesia harus dimasukkan ke dalam daftar tim yang patut diwaspadai karena bisa memberikan kejutan besar. Chamam juga mengingatkan tim Bahrain untuk tidak hanya fokus pada satu pemain, melainkan memperhatikan kekuatan tim Indonesia secara keseluruhan. Bermain di kandang sendiri, skuad Garuda juga bakal memberikan yang terbaik dan menargetkan 3 poin atas Bahrain. Sementara itu, Shin Tae-yong menegaskan bahwa dirinya dan tim akan memberikan yang terbaik di putaran ketiga. Terkait target, Shin Tae-yong menyatakan bahwa posisi pertama dan kedua di grup J bukan hal yang paling penting baginya. Menurutnya, jika Indonesia bisa meraih posisi ketiga atau keempat, mereka juga masih memiliki peluang untuk melaju ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat. Namun, dengan hasil saat ini bukan tak mungkin, Timnas Indonesia bisa saja lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini menempati posisi ketiga klasemen grup dengan 6 poin, yang mana hanya berbeda 1 poin dengan Australia yang memiliki 7 poin. Apabila nantinya skuad Garuda bisa finish di peringkat kedua, maka mereka bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, kiper Timnas Indonesia Martin Paes takjub dengan militansi netizen tanah air yang membuat FC Dallas punya rata-rata interaksi tinggi di media sosial. FC Dallas merupakan klub MLS yang sebelumnya tidak begitu dikenal oleh netizen Indonesia. Namun, karena adanya Martin Paes, mereka pun panen interaksi di media sosial. Nyatanya dari 1 Agustus sampai 21 November 2024, FC Dallas ada di peringkat ke-23 untuk interaksi tertinggi di postingan media sosial.
Dalam daftar tersebut diisi klub-klub ternama Eropa seperti Real Madrid, Barcelona hingga Manchester United. Namun ada juga klub Inter Miami karena adanya sosok Lionel Messi, lalu Al Nassr yang dibela oleh Cristiano Ronaldo. Menariknya FC Dallas ada di peringkat ke-23 dalam daftar itu. Martin Paes pun terkejut dengan capaian ini. Wah, ini gila, tulis Martin Paes di Instagram story pribadinya. Adapun Martin Paes saat ini sedang liburan di Indonesia sebab kompetisi MLS telah selesai bergulir. Walau begitu, kiper berusia 26 tahun itu tidak akan memperkuat timnas Indonesia yang punya agenda Piala AFF 2024 pada Desember 2024 mendatang. Meski diisi banyak pemain muda, media Vietnam tetap sebut timnas Indonesia jadi lawan menakutkan di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia bakal diperkuat oleh para pemain muda saat tampil di ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong memanggil 33 pemain ke skuad, sementara timnas Indonesia. Mayoritas pemain timnas Indonesia berada di bawah usia 22 tahun. Selain itu, para pemain timnas Indonesia juga banyak yang berstatus sebagai debutan. Soal pengalaman, hanya ada 3 nama pemain timnas Indonesia yang pernah tampil di ASEAN Cup 2024. Hanya 10 pemain dalam skuad sementara yang sudah pernah debut bersama timnas Indonesia senior. Materi tersebut membuat timnas Indonesia banyak diragukan untuk bisa bersaing di ajang ini. Meski begitu, tim asuhan Shin Tae-yong tetap dianggap pesaing tangguh untuk memperebutkan gelar juara. Pendapat tersebut disampaikan oleh media asal Vietnam, Soha. Soha menyebut bahwa timnas Indonesia masih banyak diperkuat oleh pemain yang sangat berpengalaman meski masih muda. Soha menyebut bahwa label tim muda untuk timnas Indonesia hanya berlaku di atas kertas saja. Timnas Indonesia masih banyak diperkuat juga oleh para pemain abroad. Soha mewaspadai sosok Marcelino Ferdinand yang jadi bintang kemenangan skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Di lini tengah, talenta berusia 20 tahun Marcelino Ferdinand juga memiliki banyak pengalaman bersama tim nasional, 32 pertandingan, tulis Soha. Pemain ini juga mencetak 2 gol untuk membantu tim Indonesia mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lanjutnya,